peristiwa proklamasi di Republik ini pada tanggal 17 Agustus 1945. Halo Sobat Jayakarta, kembali lagi bersama saya Serdakwa Cantika Laviara Handri Putri di Jayakarta Podcast. Nah, di Jayakarta Podcast tentunya saya tidak sendirian. Kita sudah kedatangan tamu spesial nih, yaitu Kabintal Jaradam Jaya Jayakarta, Kolonel Infantri Refki Edfriandana Edward. Beliau sudah ada di samping saya nih, langsung saja kita sapa yuk. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Terima kasih Tika udah mengundang saya. Iya Pak, Podcastnya. kita sudah lama nih nggak bertemu nih Pak. Ya cukup lama Tika ya. Tika katanya kabar sakit kemarin ya. Siap Bapak. Tapi sekarang saya sudah sembuh. Udah sehat ya. Alhamdulillah. Oke, Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja Tika. Sehat Keluarga ya Pak juga ya. baik semua. Alhamdulillah. Dan saya juga doakan terus buat Tika, mudah-mudahan makin hari tambah sehat terus. Amin. Kuat Terima terus ya. kasih Bapak ya. Sehingga bisa terus membawakan podcast Jayakarta Amin. dengan semakin keren gitu ya. Amin, amin Pak. Terima kasih banyak Pak. Nah ngomong-ngomong nih Pak, lagi akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih? Kesibukan biasa Tika, jadi kegiatan rutin. Cuma memang akhir-akhir ini kita sedang fokus untuk menyiapkan, menyusun data-data kesejarahan. Karena perlu diketahui nih Tika, Apa nih Pak? saat ini atas inisiasi dari Bapak Pangdam Jaya, yaitu Bapak Majen Untung Budiarto, Kodam Jaya saat ini sedang merencanakan pembangunan museum dan saat ini sudah berjalan kurang lebih 9 atau 10 minggu lah ya. Baik. Ya, karena mungkin disadari bahwa selama ini Kodam Jaya termasuk Kodam yang belum memiliki museum. Ya benar Pak. Betul. Jadi ya tugas kami sebagai Bintal Jaradam Jaya menyiapkan ataupun mengumpulkan data-data kesejarahan termasuk dokumen-dokumennya dalam rangka untuk menyusun kembali tentang bingkai-bingkai sejarah yang mana kala nanti ketika museum ini sudah berdiri kita bisa menata secara lengkap. Dan ini dilaksanakan secara bersama guyup, gotong royong, seluruh satuan yang ada di sini, atau lagi atas instruksi dari Bapak Pangdam, supaya kita bisa melaksanakan katakanlah satu rangkaian kegiatan ini menjadi satu kegiatan yang positif ya. Dengan adanya museum barangkali kita bisa meninggalkan jejak-jejak sejarah kepada generasi muda yang akan datang. Baik Pak. Nah kalau boleh tahu itu akan dibangunnya di mana nih Pak? Tepatnya? Tika dulu tahu Taman Rusa kan di sebelah kiri jalan kita ya. Oh Taman Rusa. Di situ Taman Rusa. Sekarang Baik. Taman Rusa sudah mulai dibersihkan, ditata dan sudah mulai dibangun fondasi-fondasinya. Berarti dalam proses pembangunan Dalam ini? proses pembangunan mudah-mudahan beberapa minggu ke depan ya sudah bisa berdiri bangunan ini, dan ini tentu akan bermanfaat buat kita semua prajurit Kodam Jaya Jayakarta supaya tahu sejarah dan juga terutama juga kepada keluarga kita di sini. Baik Pak. Termasuk juga anak-anak muda nantinya, terutama mungkin anak-anak sekolah yang masih TK, SD ataupun SMA, bahkan mungkin SMA. Itu boleh masuk nih Pak? Nanti rencananya memang seperti itu, biar baik. mereka tumbuh rasa cintanya kepada TNI, khusus TNI dan terutama Kodam Jaya, Mbak. Baik Pak. Jadi begitulah Tika kira-kira ya. Baik, nah ini ngobrolin sejarah nih Pak. Saya pengen tahu gimana sejarahnya kok Kodam Jaya Jayakarta, kok ada embel-embelnya Jayakarta itu Pak. Itu gimana Pak? Boleh dong Pak ceritakan. Penyebutan Jayakarta ya. Jayakarta ada dua kosakata ya, Jaya dan Karta. Ini yang kalau ini berasal dari bahasa Sanskerta Tika. Baik. Yang artinya kalau Jaya adalah kemenangan. Kemudian Karta sendiri adalah kemakmuran. Baik. Nah, kata Jayakarta sendiri ini dicetuskan oleh Valetehan ataupun Fatihillah yang kala itu beliau berjuang merebut benteng di Sunda Kelapa dari tangan Portugis ya. Baik. Sehingga dengan kemenangan yang gilang gemilang, maka digantilah nama kota Sunda Kelapa menjadi
Jayakarta. Jayakarta. Yang artinya kalau dirangkaikan Jayakarta adalah kemenangan yang gilang gemilang. Mungkin itu terjadi pada peristiwanya pada 22 Juni 1527 yang kemudian mungkin oleh pemerintah Jakarta dijadikan sebagai hari lahir kota Jakarta. Nah, atas dasar itulah mungkin Kodam kita yang sekarang ini juga Kodam Jaya memakai nomenklatur Jayakarta. Sebutannya. Jadi semuanya supaya ada sejarahnya, ada nilainya dan juga kita semua jadi tahu. Baik Pak. Nah, agar pemirsa Jayakarta lebih mengenal Kodam Jaya seperti apa nih Pak, boleh dong Pak ceritakan sejarah singkatnya tentang Kodam Jaya nih Pak. Sejarah singkat Kodam Jaya cukup panjang kalau saya ceritakan secara utuh ya. Baik. Tapi saya coba kita ringkas-ringkas saja ya. Bercerita tentang Jakarta tentu tidak lepas dari bercerita tentang Jakarta sebagai ibu kota, sebagai center of gravity. Dan juga tentu tidak bisa berlepas dari ibu kota Republik ini, ya. Baik. Kemudian tentu saya harus menyampaikan prolog dulu ini sebelum bercerita tentang sejarah Jakarta ya. Baik. Diawali dari sejarah ketika kala itu mungkin terjadi peperangan antara sekutu dengan Jepang, di mana Jepang bertekuk lutut menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 ya. Kemudian dilanjutkan dengan peristiwa proklamasi di Republik ini pada tanggal 17 Agustus 1945 bertepat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Yang kala itu Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan Republik Indonesia. Setelah itu ada terjadi rangkaian kekosongan. Nah inilah di sini mulai saya sampaikan cerita tentang Kodam Jaya ini. Baik. Diawali dari pendaratan sekutu di Pelabuhan Tanjung Priuk Tika pada tanggal 29 September 1945. Ya, tentu saja sekutu ini karena ada di situ nikah ataupun tentara Belanda yang akhirnya mengakibatkan kemarahan para pejuang. Perlu diketahui juga bahwa sekutu beralasan mereka untuk mendarat ini adalah untuk melucuti tentara Jepang sekaligus membebaskan tawanan-tawanan perang. Namun karena peristiwa-peristiwa ini menganggap mengganggu, apalagi mereka juga tanpa izin masuk ke dalam wilayah Republik ini, yang akhirnya di mana-mana di seluruh bagian negara ini termasuk di Jakarta terjadi pergolakan dan perlawanan bersenjata. Namun karena kepiawaian sekutu dalam mengelola diplomasi, sehingga mereka mampu untuk menekan pemerintah Republik yang baru berdiri saat itu untuk meminta agar kota Jakarta dikosongkan. Yang kala itu di Jakarta sudah berdiri satu resimen tentara keamanan rakyat. Baik. Ya, kalau nggak salah waktu itu pemimpinnya adalah Letnan Kolonel Mifrawudin Mukmin ya. Pada tanggal 19 November 1945 atas tekanan dari pihak sekutu, maka pemerintah Republik Indonesia terpaksa harus mengikuti keinginan tersebut, yaitu diantaranya dengan mengosongkan kota Jakarta ini dari seluruh unsur-unsur perjuangan bersenjata. Sehingga praktis tentara keamanan rakyat yang ada kala itu ditempatkanlah di pinggiran kota Jakarta. Jakarta kosong. Nah, kemudian saya ceritakan ilustrasi situasi nasional kala itu berlanjut terus perjuangan. Mungkin kita dengar juga ada perjanjian mulai dari Linggarjati, kemudian Renville, kemudian juga perjanjian yang terakhir dilaksanakan perjanjian konferensi Meja Bundar pada tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November di Den Haag, Belanda, yang intinya adalah menyampaikan ataupun klausul menyatakan bahwa pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintahan Republik. Kala itu masih menjadi pemerintahan Republik Indonesia Serikat ya. Karena ini juga diawasi oleh Komite 3 Negara, maka mau tidak mau harus dilaksanakan. Sementara klausul itu sendiri menyatakan bahwa paling lambat Desember 1949 penyerahan kedaulatan ini harus sudah dilaksanakan. Dan direncanakan penyerahan itu adanya di Jakarta. Nah, dengan adanya rencana penyerahan tersebut ditentukanlah pada tanggal 24 Desember 1949 itu sebagai
upacara penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Nah, kemudian karena ini situasinya cukup rawan, maka diperlukanlah satu kerjasama bilateral antara Belanda dengan Republik ini juga, yang mana untuk menjamin keamanan penyerahan kekuasaan ini atau penyerahan kedaulatan ini harus dilaksanakan secara aman. Maka pada tanggal 16 Desember 1949, Bapak Letnan Jenderal Hamengkubuwono ke-9 selaku koordinator keamanan negara, beliau mengeluarkan maklumat untuk memerintahkan kepada beberapa pejabat militer, di antaranya Bapak dan Yahya, kemudian Bapak Letkol Taswinata Diningrat, kemudian Udikdo ya, Letkol Mayor Udikdo sebagai komandan militer, serta Mayor Kemal Idris sebagai komandan brigade ya, sebagai komandan brigade. Kemudian atas petunjuknya dibentuklah komandan militer komando militer di Jakarta yang disebut juga komandan basis militer. Sehingga pada tanggal 24 Desember 1949 dilaksanakan upacara penyerahan kedaulatan tersebut. Ya, alhamdulillah semuanya berjalan lancar ketika itu. Momentum inilah yang dijadikan sebagai peringatan hari ulang tahun Kodam Jaya Jakarta hingga saat ini. Kemudian setelah berlangsungnya peristiwa tersebut, pada Januari 1950 ya, terjadi perubahan lagi nama. Yang semula dari Basis Komando Jakarta berubah nama menjadi Komando Militer Pangkalan Jakarta Raya. Ya, Komando Militer Pangkalan Jakarta Raya. Berlangsung selama 10 bulan karena mungkin dirasa nama Komando Militer Pangkalan Jakarta itu kurang sreg ya, para pejabat, dirubahlah nama tersebut pada tanggal 10 Mei 1950 menjadi Komando Militer Kota Besar Jakarta Raya. Yang kala itu melahirkan beberapa pejabat sampai dengan 8 periode pemimpinan. Dan selanjutnya pada tanggal 18 Januari 1960, tepatnya pukul 9.00, ini dilaksanakan kembali upacara perubahan nama lagi nih, Tika. Baik, Pak. Dari Komando Militer Kota Besar berubah namanya menjadi Kodam 5 Jaya ya. Baik. Kodam 5 Jaya. Kemudian dilaksanakan di lapangan Banteng. Kemudian sekaligus di situ menunjuk pejabat Panglima Kodam yang pertama, yaitu Bapak Kolonel Umar Wiradikusuma ya. Dan berjalannya waktu pada tanggal 13 Februari 1985 diterbitkan kembali surat keputusan Kasat nomor 131 Romawi 2 tahun 1985 tentang perubahan kembali nama Kodam 5 Jaya menjadi Kodam Jaya Jayakarta. Kodam Jaya Jayakarta. Jadi sehari hingga sampai sekarang ini sudah ada 37 pejabat Panglima Kodam Jaya Jayakarta yang mulai dari terakhir dijabat saat ini adalah Bapak Mayor Jenderal TNI Untung Budiarto. Baik. Demikian, Tika. Wah, dengarnya kayak didongengin nih Pak saya. Ya lumayan. Cukup panjang ya Pak. Ya, jadi harus belajar sejarah. lagi Tika ini. Baik Pak, saya jadi tahu nih sejarahnya Kodam Jaya seperti apa. Ya, kira-kira seperti itu Tika. Nah, sebelum kita akhiri nih Pak, apakah ada kesan dan pesannya untuk Jayakarta Podcast ini? Ya ada Tika. Satu kata saja dari saya mungkin, sebagaimana yang sering dikumandangkan dulu oleh Bapak Bangsa, yaitu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kenapa saya berpandang demikian? Sejarah ini penting, terutama kepada para generasi muda yang perlu tahu tentang sejarah perjuangan bangsanya, di mana saya teringat dengan satu tulisan dari seorang berkebangsaan Estonia, yaitu bernama Jurilina, di mana Jurilina ini menuliskan satu buku yang bernama The Architect of Deception.
Untuk menghancurkan satu peradaban ataupun satu bangsa cukup dengan 3 cara saja. Yaitu hapuskan sejarahnya, simpangkan sejarahnya, dan putuskan hubungan dengan leluhurnya. Nyatakan bahwa leluhur adalah primitif. Nah, inilah 3 hal yang harus kita cermati bersama. Semoga hal-hal tersebut tidak terjadi di negeri ini. Oleh karenanya saya kembali mengingatkan kepada seluruh geni bangsa agar senantiasa kembali kepada jati diri bangsa. Bangsa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa hebatnya. Oleh karenanya mari kita sama-sama terus melestarikan pewarisan nilai-nilai sejarah bangsa. Itu saja dari saya, Tika. Terima kasih. Baik, wah luar biasa nih Pak. Saya mengucapkan banyak terima kasih nih Bapak telah meluangkan waktunya di Jayakarta Podcast. Semoga Bapak selalu sehat, Amin. Selalu diberikan kelancaran. Terima kasih, dan Tika. semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan Bapak. Demikian juga saya doakan semoga Tika juga selalu sehat. Amin, amin. Terima kasih Bapak. Nah, serukan perbincangan kita kali ini. Tentunya Jayakarta Podcast akan terus menampilkan konten menarik lainnya untuk Anda. Jadi jangan sampai melewatkan episode selanjutnya ya. Sampai jumpa.